Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami, Best Biz ID. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini. Dan terakhir minggu ini hari Jumat 12 Maret 2021. Pada hari Rabu kemarin sebelum market atau pada market tutup, kalau kita lihat IHSG berhasil memantul setelah mengalami penurunan 4 hari berturut-turut yang lebih banyak disebabkan karena tekanan eksternal, berhasil memantul dengan menghijau 1%. Dan hari ini kalau kita lihat di penutupan market Amerika tadi malam, saham-saham teknologi Nasdaq yang sempat terjepit dari 14.000 lebih turun ke 12.000 lebih, kembali memantul dengan cukup tajam 2,52% atau 329,8 poin ke 13.399 yang disebabkan karena adanya penambahan fiskal stimulus yang ditandatangani oleh Joe Biden yang membuat market Amerika berada dalam situasi euforia. S&P 500 sendiri mengalami kenaikan 40,5 poin atau 1,04% ke 3.939. Sedangkan Dow Jones hanya menguat jauh di bawah itu 0,58% atau 188,6 poin ke 32.485. Tapi suasana yang berbeda terjadi di market Eropa, di mana market Eropa memang juga kompak menghijau tapi hanya tipis-tipis, di mana FTSE 100 Index London hanya menguat 11,4 poin atau 0,17% ke 6.740. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI hanya mengalami penguatan 0,2% atau 29,1 poin ke 14.569. Yang mungkin menguatnya agak sedikit besar adalah CAC Prancis yang menguat 0,72% atau 43,2 poin ke 6.034. Dan kalau kita lihat memang penutupan market Asia kemarin, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat 0,6% atau 175 poin ke 29.212. Hang Seng indeks Hong Kong menguat 1,65% atau 478 poin ke 29.386. Shanghai menguat 2,36% atau 79 poin ke 3.436 dan Straits Times Index Singapura menguat 0,85% atau 26 poin ke 3.106. Jadi kalau kita lihat memang penutupan market seluruh dunia kemarin kompak menghijau, dan ini tentunya akan menjadi angin yang baik bagi kita. Dan kalau kita lihat tadi malam TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange menguat 0,76% atau 0,18 poin ke 23,94 atau 3.452. Kemudian kalau kita melihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange dalam bentuk ETF yang Anda bisa googling apa saja itu sahamnya, mengalami kenaikan 1,35% atau 0,31 poin ke 23,20. Sedangkan kalau kita berpindah ke market komoditi, maka kita akan melihat WTI Oil atau Western Texas Industries Oil atau minyak mengalami kenaikan cukup tajam 2,45% atau 1,58 poin ke 66,02. Lalu ada gold yang mengalami kenaikan 0,05% atau 0,8 poin ke 1.722,60 US dollar per troy ounce.
Kemudian ada timah yang mengalami kenaikan 690 poin atau 2,75% ke 25.810. Lalu ada nikel mengalami kenaikan 1,22% atau 197,5 poin ke 16.320. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Maret tidak mengalami perubahan, tetap di 89. Begitu juga untuk batu bara Rotterdam kontrak bulan Maret tidak mengalami perubahan di 65,8. Tetapi untuk kontrak bulan April, batu bara Newcastle melesat mengalami kenaikan 2,46% atau 2,05 poin ke 85,35. Sedangkan untuk Rotterdam hanya menguat tipis 0,08% atau 0,05 poin ke 64,5. CPO kembali mengalami kenaikan yang dahsyat 1,96% atau 78 poin ke 4.053. Sedangkan kita tahu sendiri untuk CPO sebenarnya kalau posisi CPO di atas 3.000 RM aja sudah merupakan posisi yang cukup baik untuk CPO. Dan kenaikannya sampai ke 4.000-an ini tentu menjadi berita baik bagi saham-saham yang bergerak di bidang CPO. Sedangkan kalau kita lihat wood pulp atau bubur kertas kembali menguat tipis 0,21% atau 12,5 poin ke 6.062,5. Lalu kalau kita melihat bagaimana pembukaan market Asia saat ini, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tampak menguat 0,39% atau 113,36 poin ke 29.325. S&P ASX 200 Sydney, indeks negara Australia ini menguat 0,99% atau 66,2 poin ke 6.769. Sedangkan indeks Korea Kospi Seoul menguat 39,9 poin atau 1,32% ke 3.052. Lalu kalau kita lihat dolar indeks saat ini adalah 91,423 atau menguat 0,4 poin atau 0,44%. Sedangkan Dow Jones Index Future tampak menguat 0,18% atau 58 poin ke 32.537. Sedangkan kalau kita melihat posisi dari kurs rupiah saat ini, maka kita bisa melihat kurs rupiah saat ini adalah 14.427. Lalu bagaimana dengan posisi IHSG hari ini? Kalau kita lihat posisi IHSG di hari ini, maka tekanannya tentu seperti biasa. Jumat adalah hari sell off, kemudian ada kemungkinan sebagian besar trader atau investor yang memang sedang dalam posisi liburan atau holiday karena sejak hari Rabu sudah mengambil liburan. Jadi kemungkinan perdagangan akan sedikit sepi dan IHSG kemungkinan bisa akan mengalami penekanan. Tetapi kalau kita melihat faktor global di mana Asia, Eropa, dan Amerika semua menghijau yang menyambut penurunan dolar indeks dan penurunan dari suku bunga obligasi Amerika terutama yang disebabkan adanya penanganan stimulus lanjutan, kami memprediksi market Indonesia hari ini atau IHSG berada di dalam zona hijau sebesar 51%. Tidak terlalu optimistis, tapi tetap kami memperkirakan ada di dalam zona hijau. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.